Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, bagi teman-teman yang bertanya tentang mengapa website Kiai Haji Imaduddin itu tidak bisa diakses lagi, tidak bisa dibuka lagi, karena beberapa netizen juga memberikan atau mengirim pesan via WhatsApp admin menanyakan tentang hal tersebut. Websitenya Kiai Haji Imaduddin tidak bisa dibuka, atau tampilan bentuknya atau bentuk tampilannya itu seperti itu, terprivasi ya. Sebetulnya saya juga tidak ingin terburu-buru mengangkat persoalan ini, tapi karena ini sudah hampir seharian, sudah diupayakan juga oleh orang-orang yang kompeten tentu dalam bidang informatika tentang website tersebut, tapi tidak bisa diambil alih kembali. Jadi website Kiai Haji Imaduddin itu ada yang meretas, ada yang merampas dengan cara yang tidak bertanggung jawab atau dengan cara yang sama sekali tidak etis ya. Etis saja belum, apalagi bicara tentang estetik, kan jauh sekali. Ya kalau mau dibilang kejahatan, apakah ini kejahatan? Ya kejahatan, karena ini merampas hak orang untuk bicara, merampas hak orang untuk menuturkan pikiran-pikirannya. Tapi saya yakin ini tidak dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dikritik oleh Kiai Imaduddin. Pasti ini adalah ulah daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya teman-teman, jangan emosi terlebih dahulu, karena niat saya tidak ingin terlebih dahulu terburu-buru untuk mengangkat isu ini adalah agar supaya tidak terjadi kekisruhan. Tapi karena banyak yang bertanya, selain daripada itu juga website Kiai Haji Imaduddin itu adalah website atau yang menjadi ruang bagi Kiai Haji Imaduddin untuk menanggapi orang-orang yang membantah atau memberikan kritik karya-karya Kiai Haji Imaduddin. Melalui website itu kan selama ini Kiai Haji Imaduddin bersuara, karena beliau tidak main YouTube ya. Ya mungkin karena takut videonya digoreng kali, atau bagaimana, tapi ya dengan cara seperti itu sudah elegan ya, sudah gaya-gaya orang akademisi, atau menunjukkan beliau ini ya sungguh-sungguh adalah orang yang akademis seperti itu. Jadi teman-teman jangan jangan emosi terlebih dahulu. Kita ambil pelajaran bahwasanya jika kita bersikap mendahulukan emosi dalam segala hal, itu pasti tidak baik hasilnya. Ya seperti ini tidak baik, seperti yang terjadi di websitenya Kiai Haji Imaduddin. Bagi teman-teman juga yang bertanya tentang kapankah terjadinya live diskusi antara Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Rabithah Alawiyah, itu sebetulnya teman-teman sudah hampir terjadi diskusi tersebut secara terbuka langsung di daerah Depok. Ini waktu bulan Ramadan kemarin ya. Tapi karena tiba-tiba panitia membatalkan yang alasannya apa entah tidak tahu, akhirnya Kiai Haji Imaduddin berinisiatif untuk siap berdiskusi, wabil khusus dengan para habaib di YouTube saya melalui diskusi live terbuka seperti itu. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin tinggal menunggu pihak dari Rabithah Alawiyah. Sebetulnya kemarin juga ada yang kasih WhatsApp ke saya dari pihak APIP, itu katanya tinggal nunggu satu lembaga persetujuan dari lembaga ini, Rabithah juga akan menanggapi. Cuma saya tidak tahu ya kelanjutannya bagaimana. Saya hanya menyampaikan saja begitu kira-kira. Jadi untuk soal diskusi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya menyimpulkan begini saja bagi teman-temannya semuanya ya. Saya ingin mengatakan ini, simak mohon baik-baik teman-teman, bahwa dalam hajat hidup manusia yang terjadi, yang sering terjadi dalam runtutan sejarah atau dalam rentetan peristiwa dalam sosial kultur, coba kita baca, perhatikan teman-temannya, atau teman-teman baca sejarah dimanapun, itu yang merepotkan pasti tim sorak. Tim sorak itu siapa? Yaitu tim sorak itu tim sorak peradabannya. Artinya orang-orang yang hanya bisa fanatik buta, bukan hanya dalam persoalan agama, tapi persoalan-persoalan lainnya. Misalnya K-pop itu ya, artis Korea tuh, ataupun fanatik bola, sehingga terjadi yang di Kanjuruhan Malang itu kan, itu sama sekali diakibatkan oleh orang-orang yang fanatik buta. Sehingga yang terjadi itu adalah hal-hal demikian ini, dan kita sama sekali tidak ingin hal tersebut terjadi. Oleh karena itu melalui konten saya ingin memberikan semacam pikiran saya kepada teman-teman, bukan pikiran juga ya, ini nggak ada istimewa-istimewanya ya, himbauan lah, agar kita cerdas. Kita ini sudah mulai saatnya cerdas. Jangan fanatik buta seperti itu ya. Saya teringat tentang kisahnya Nasruddin Hoja ketika ingin dipinjam keledainya oleh tetangganya. Jadi ketika tetangganya masuk ke rumah Nasruddin Hoja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya kira-kira seperti itu ya.
Nasruddin Hoja ini adalah orang yang dikenal sebagai tokoh sufi. Nasruddin Hoja ini juga dikenal sebagai kiai ya kalau sekarang ya, kiai besar mungkin. Tokoh sufi dikenal seperti itu, masyhur sebagai tokoh sufi, tapi dengan ciri yang humoris. Jadi ungkapan-ungkapannya itu adalah sindiran-sindiran, tapi bikin orang ketawa. Nah, ketika Nasruddin ini ditamui oleh tetangganya ingin minjem keledai, Mbah atau Yai, punten pinjem keledai untuk keperluan tertentu. Tapi jawaban Nasruddin ini mengecewakannya, karena Nasruddin bilangnya sudah dipinjam oleh tetangga yang lain. Sudah dipinjam oleh Mukidi, Mimin, Maman, Mumun. Nah, ketika mendapat jawaban tersebut, ini orang yang mau minjem keledai ingin balik badan. Tapi ketika ingin balik badan, sudah hampir balik badan, itu keledainya bunyi. Keledai yang ingin dipinjamnya itu bunyi. Nah, maka tetangganya ini bertanya, itu Nasruddin, katanya nggak ada, padahal itu bunyi keledainya. Nah, Nasruddin ini kan yang memiliki otoritas di masyarakat, seorang kiai, ya kan, yang dipanuti orang-orang, mengatakan seperti ini, memberikan tanggapan seperti ini. Kamu percaya saya atau percaya keledai? Saya ini kiai, itu keledai. Kamu percaya mana? Ayo. Ini sebetulnya Nasruddin ini ingin memberikan pelajaran penting kepada kita semua. Bahwasanya untuk hal-hal yang kita ketahui atau hal-hal yang terjangkau lah oleh akal kita akses, kita cari dengan pengetahuan-pengetahuan. Karena pengetahuan itu cahaya. Begitu. Untuk hal-hal yang mungkin sulit kita jangkau, semisal ya kita ke dokter. Ya kita ke dokter kan kita nggak punya ilmu untuk mendiagnosis, maka kita harus taklid. Tapi untuk hal-hal yang bisa diakses, maka akseslah. Seperti tadi Nasruddin itu kan mudah diakses. Kebenarannya sudah jelas tentang keberadaan keledai ada di situ. Berarti ini Nasruddin yang bohong. Jadi kalau kita sudah cerdas begitu, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang peretasan atau penghackan website seperti ini. Ya. Jadi kita harus tetap santai, teman-teman. Benar bahwa melalui diretasnya website ini membuat sulit bagi Kiai Haji Madudin untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Padahal itu sudah ada karya ilmiah dari dosen Jogja menanggapi tentang penelitian Kiai Haji Madudin, dan ada tanggapan baru dari Habib Hanif membantah bantahan daripada Kiai Haji Madudin. Jadi untuk menanggapi bantahan-bantahan tersebut atau tanggapan-tanggapan tersebut susah. Padahal begini, dalam tradisi Islam, bantah-membantah itu sudah menjadi masyhur Pak dulu. Di kalangan para ulama terjadi banyak perdebatan, sering. Terjadi banyak perbedaan pandangan, sering. Biasa saja. Asalkan kita ini memiliki akal yang waras. Jangan menanggapi segala persoalan itu mendahulukan emosi, lalu membelakangi akal pikiran. Itu tidak boleh seperti itu Pak ya. Atau Mang Santri, tidak boleh seperti itu. Karena yang demikian ini tentu sangat tidak sehat bagi khazanah pengetahuan, bagi khazanah ilmu yang ada pada diskursus publik seperti ini. Padahal bagi orang-orang atau bagi netizen-netizen yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Madudin ini melakukan penelitian atas dasar kebencian, benci kepada zuriyah, itu kan tinggal dibalik logikanya. Kalau mau, ya kan? Atas dasar apa kamu menuduh orang membenci? Ya, atas dasar apa? Itu kan cuma prasangka. Hati orang siapa yang tahu? Yang pasti yang keluar ini ya fahkum bidzahir. Ya, yang dilayangkan di publik ini adalah bentuk penelitian. Kalau kita cinta ilmu pengetahuan, ya tidak mungkin kita seperti itu. Sebetulnya kan soal nasab ini sama seperti hadis. Sama-sama disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sanadnya bagaimana? Kalau dalam hadis itu sanadnya ada yang terputus, 1, 2 atau di tengah-tengah atau banyak, itu kan tidak bisa atau disebut sebagai hadis yang sahih, apalagi mutawatir. Yang sahih saja itu sudah dzon. Yang sahih itu dzon, Pak. Itu yang sahih. Yang tidak kan yang mutlak, itu kan yang mutawatir saja. Ya, dan kesalahan di kalangan para ulama itu banyak. Jadi jangan seolah-olah ketika kita mencintai ulama, kita jangan sampai berpikiran bahwasanya ulama ini tidak boleh salah. Oh, itu sudah sikap kekerdilan sama sekali. Ya, di kalangan para ulama itu sudah banyak. Tentang hadis sahih saja, satu matan hadis ini ada yang mengatakan ini sahih. Oh enggak, ini enggak sahih. Karena rawinya enggak thiqoh misalnya begitu.
Banyak Pak seperti itu di kalangan para ulama. Kan soal nasab pun sama ini sebetulnya. Ya. Ini dikaji, diteliti melalui penelitian-penelitian seperti itu. Jadi kita jangan terlebih dahulu mendahulukan emosi, mendahulukan amarah, lalu membelakangi akal pikiran. Tentu yang demikian ini sekali lagi saya katakan tidak sehat bagi peradaban Islam, tidak sehat bagi khasanah ilmu pengetahuan. Ya, saya bingung saya pengen ngomong apa lagi. Jadi intinya itu teman-teman harus tetap saling merangkul satu dengan yang lain, penuhi jiwa dengan segenap cinta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.